Hai Sobat Film, jumpa lagi di channel Sinopsia. Kali ini saya akan membahas sebuah film horor misteri yang berjudul It Follows. Jika kalian sudah siap, yuk kita sama-sama menyimak alur ceritanya. Di suatu hari yang tenang dan damai, Annie berlari keluar dari rumahnya dan nampak ketakutan untuk menyelamatkan diri. Suara pintu rumah membuatnya tertegun sejenak di tengah jalan. Dia pun berjalan mundur perlahan sambil mengawasi sekitarnya. Annie meyakinkan kepada tetangga dan ayahnya bahwa dia baik-baik saja. Akhirnya dia pulang ke rumah ditemani oleh ayahnya. Lagi-lagi dia panik meninggalkan rumah dengan menggunakan mobil. Bahkan ketika ia mengemudi, Annie terus melihat ke belakang, terlihat sangat panik dan mengabaikan suara telepon yang berdering. Malam itu juga Annie menepi di tepi pantai. Terguncang dan menangis, ia akhirnya mengangkat telepon dari ayahnya dan dengan mata yang terfokus pada mobilnya, dia meminta maaf kepada ayahnya dan mengatakan kepadanya bahwa ia menyayanginya. Annie lelah berlari dan menunggu apa yang akan terjadi. Keesokan harinya, Annie ditemukan tewas dengan kakinya yang tertekuk dan patah di pantai. Di lain tempat, Jay sedang berenang di kolam pribadinya. Kakaknya, Kelly, mengajaknya menonton film bersama teman-temannya, tetapi Jay menolak. Dia mau berkencan di hari itu juga. Setelah Kelly pergi, Jay meneriaki bocah laki-laki yang berada di luar pagar yang sedang mengintipnya berenang. Bocah itu pun malu dan berlari meninggalkan rumah Jay. Di dalam rumah, Kelly sedang menonton film bersama teman-temannya, Paul dan Yara. Sementara ibunya berada di meja makan. Jay diam-diam berjalan ke kamarnya dan bersiap untuk kencannya. Di bioskop, Jay mengajari Hugh, pacarnya, sebuah permainan yang dia dan kakaknya pernah mainkan. Hugh harus memilih seseorang di area bioskop untuk bertukar tempat dengannya, dan Jay harus menebak siapa yang Hugh pilih. Ketika giliran Hugh menebak, dia menunjuk ke arah seorang gadis berbaju kuning, tapi Jay tidak melihatnya. Ketakutan pun menyelimuti Hugh. Dia segera meminta Jay meninggalkan bioskop bersamanya. Dia merasa tidak nyaman berada di sana. Mereka lalu makan malam bersama dan semuanya nampak berjalan baik-baik saja, terlepas dari apa yang terjadi di bioskop barusan. Keesokan harinya, Jay berjalan-jalan dengan kakaknya. Mereka membicarakan Hugh. Jay tergila-gila dengan Hugh, tetapi Jay masih bingung mengenai tingkah Hugh di bioskop, walaupun Jay mengerti bahwa Hugh sedang tidak enak badan waktu itu. Jay tetap berkeyakinan Hugh sedang menyembunyikan sesuatu. Sebelum sampai di rumah, Kelly menyapa tetangga mereka, Greg. Kencan mereka selanjutnya pun berlanjut. Hugh membawa Jay ke tempat sepi, dan keduanya menghabiskan malam yang indah bersama di mobil untuk pertama kalinya. Setelah itu, Jay bercerita tentang sebuah percintaan, hingga Hugh membuat Jay kehilangan kesadaran dengan menutup mukanya dengan kain. Jay sebelumnya mencoba melawan, tetapi tenaga Hugh lebih besar. Jay pun pingsan. Jay kemudian sadar dengan posisi terikat di kursi roda dalam sebuah gedung tua. Hugh meminta maaf dan meyakinkannya bahwa ia tidak bermaksud untuk menyakitinya. Dia hanya perlu waktu untuk menjelaskan semuanya kepada Jay. Sesosok makhluk tak kasat mata akan selalu mengikuti dan pasti membunuh Jay bila makhluk itu berhasil menangkapnya. Dahulu, Hugh selalu diikuti makhluk itu, dan sekarang Hugh menukarkan nasibnya kepada Jay untuk selalu diikuti makhluk tersebut. Makhluk itu dapat berwujud siapapun, bahkan seseorang yang Jay kenal. Jay yang bingung mulai berteriak minta tolong dan masih tidak percaya dengan apa yang Hugh katakan. Hugh pun mendorong Jay ke pinggiran gedung dan memperlihatkan sesosok makhluk aneh yang akan mendatangi Jay. Jay lalu melihat sesosok wanita misterius berjalan menuju gedung. Hugh memberikan alternatif kepada Jay untuk tidur dengan pria lain agar nantinya pria yang meniduri Jay tertimpa hal yang sama. Bila makhluk itu pada akhirnya membunuh Jay, makhluk itu pasti juga akan membuntuti pria itu. Bingung dan takut, Jay menangis saat Hugh membawanya pulang menggunakan mobil. Di tempat lain, Kelly dan teman-temannya sedang bermain kartu. Tiba-tiba mereka melihat Hugh menjatuhkan Jay dari mobil ke tengah jalan. Mereka bertiga segera membantu Jay dan memanggil polisi. Polisi kemudian menginterogasi Jay yang linglung itu. Polisi mencoba melacak Hugh, tetapi mereka tidak menemukannya karena Hugh ternyata menggunakan nama palsu. Beberapa hari kemudian, Jay perlahan-lahan pulih dan mencoba memahami apa yang telah terjadi. Ketika Jay berada di kamar mandi, sebuah bola terlempar ke arah jendela kamar Jay dan mengagetkannya. Dia lalu melihat keluar jendela, dan ternyata di luar tidak ada siapa-siapa. Di kemudian hari, Jay seperti biasa pergi ke sekolah. Dia melihat seorang wanita tua dari arah jendela kelas dan nampak menuju ke arah Jay. Wanita tua itu seharusnya tidak berada di area sekolah, dan orang lain tidak ada yang mempedulikannya. Perkataan Hugh tentang makhluk aneh terbukti benar, dan Jay lalu buru-buru meninggalkan kelas. Makhluk itu mendekati Jay dan Jay mulai yakin teman-temannya tidak dapat melihatnya. Jay lalu masuk ke dalam mobil dan pergi. Ia menuju ke toko es krim tempat Kelly dan Paul bekerja. Kelly dan Paul tidak mempercayai perkataan Jay. Paul menawarkan teman-temannya untuk tinggal di rumahnya demi menjaga Jay semalaman. Yara pun ikut menginap dengan mereka.
Malam itu, Jay tidak bisa tidur dan pindah ke ruang tamu untuk menonton film bersama Paul. Paul melihat kecemasan Jay dan mencoba menenangkannya. Ketika mereka berdua mengenang masa kecil mereka, tiba-tiba terdengar suara jendela dapur pecah. Paul pergi memeriksanya dan menyampaikan kepada Jay bahwa tidak ada seseorang pun di sana. Paul kemudian bergegas ke atas membangunkan Kelly dan meninggalkan Jay sendirian. Jay dengan ketakutan berjalan ke dapur dan melihat seorang wanita tertatih-tatih berjalan ke arahnya. Jay berteriak dan berlari ke kamarnya. Kelly dan Paul meminta Jay membukakan pintu dan meyakinkannya bahwa tidak ada orang lain di rumah selain mereka. Jay mulai meyakini perkataan Hugh tentang makhluk itu. Ia pun ketakutan dan panik. Kelly pun menghiburnya. Yara yang masih mengantuk mengetuk pintu. Kelly lalu membukakan pintu terlepas dari kekhawatiran Jay. Jay lega karena Yara sendirian berdiri di pintu. Tetapi, tiba-tiba seorang pria jangkung muncul dari belakang Yara. Jay berteriak dan memanjat keluar balkon untuk melarikan diri. Nampak dari luar, Greg melihat Jay bersepeda meninggalkan rumah, serta teman-teman dan kakaknya meneriakinya dari belakang. Jay berhenti di taman bermain dan duduk di ayunan. Dengan waspada, dia melihat sekelilingnya dan bersiap bila makhluk itu datang. Ketika dia melihat sesuatu bergerak dari kejauhan, Jay terdiam hingga Paul memanggilnya. Teman dan kakaknya ikut menenangkannya. Greg mengejar mereka dan penasaran dengan apa yang sebenarnya terjadi. Jay pun memutuskan untuk mencari Hugh dan menanyai tentang apa yang sebenarnya sedang menimpa Jay. Greg menawarkan bantuan kepada mereka. Jay bersama teman-temannya pun pergi menuju alamat rumah Hugh yang diketahui oleh Jay ketika berkencan dengannya dulu. Mereka melihat rumah tua yang terbengkalai. Mereka memeriksa barang-barang yang berserakan di tempat itu, berharap menemukan petunjuk yang mungkin ditinggalkan Hugh. Paul menemukan foto Hugh ketika sedang berada di SMA dengan seorang gadis. Mengetahui identitas SMA Hugh, mereka menelusurinya dan menemukan bahwa nama aslinya adalah Jeff Redman. Kelly menyarankan agar memberitahu polisi, tetapi Jay memutuskan untuk tidak melakukannya dulu. Dia ingin mendapatkan jawaban langsung dari Jeff. Mereka bergegas mengunjungi alamat asli Jeff, di mana ia akan menjumpai ibu Jeff. Jay mengenali wajah ibu Jeff dan menyadari bahwa makhluk yang pertama kali mengikutinya mengambil wujud ibu Jeff. Jeff meminta maaf kepada Jay dan mulai menceritakan kisahnya. Dia mengatakan bahwa dia memperoleh kutukan itu setelah ia bersama dengan seorang gadis di bar. Jay berkeyakinan bahwa kisah yang dialaminya itu nyata. Jay dapat menghilangkan kutukan itu dengan memberikannya kepada orang lain, tetapi teman-temannya masih tidak mempercayai hal itu dan menganggap itu hanya kebohongan. Greg mengundang mereka ke sebuah rumah dekat dengan danau untuk pergi sejauh mungkin. Ketika Jay tertidur, Paul memperhatikannya dan teringat saran Jeff mengenai kemungkinan kutukan itu yang dapat berpindah ke orang lain. Keesokan harinya, Greg mengajari Jay cara menggunakan senjata api untuk melindungi dirinya. Saat Jay duduk bersama Paul, Kelly, dan Yara di tepi pantai, makhluk aneh itu datang dengan menyerupai Yara dan kemudian menyerang Jay. Paul mengambil kursi dan memukul makhluk itu meskipun ia tidak dapat melihat makhluk tersebut. Paul lalu terpental jauh karena kekuatan makhluk itu. Di sisi lain, Jay pun selamat. Mereka lalu berlari ke gudang di mana Jay menemukan senjata api dan mulai menembaki makhluk itu. Makhluk itu tertembak jatuh, namun segera bangkit kembali. Jay langsung menutup pintu dan menyadari bahwa makhluk itu tidak bisa mati hanya dengan ditembaki pistol. Makhluk itu menggedor dan merusak bagian bawah pintu hingga berlubang. Jay memperhatikan lubang itu dan menunggunya masuk. Bukannya makhluk menyeramkan yang terlihat, melainkan Greg. Dia masih tidak percaya akan makhluk itu karena tidak melihatnya sendiri. Ketika Greg pergi, Jay merangkak perlahan menuju pintu dan memastikan apakah semuanya sudah selesai. Tiba-tiba, makhluk itu muncul dari arah lubang dan menyerupai bocah laki-laki yang tinggal di sebelah rumah Jay. Sambil menjerit, makhluk itu memasuki gudang. Jay bergegas keluar dari pintu belakang gudang dan pergi menggunakan mobil Greg. Makhluk itu masih mengikutinya. Karena panik, Jay menghantam ladang jagung. Kemudian ia terbangun di rumah sakit dengan lengan yang patah. Teman-temannya tertidur di samping Jay dan melihat ke arah pintu yang terbuka. Mendengar suara langkah kaki, ia kembali ketakutan dengan nafas tersengal. Ternyata, seorang perawat yang terlihat melewati kamarnya. Jay pun lega dan melihat ke arah Greg. Lelah dengan semua yang dialaminya, Jay akhirnya memutuskan apa yang disarankan Jeff, yakni mewariskan kutukan itu kepada seseorang. Greg dan Jay kemudian melakukan hubungan intim malam itu juga di rumah sakit. Beberapa hari kemudian, Greg menjalani hidupnya yang normal tanpa melihat makhluk aneh satupun. Meskipun demikian, Jay masih mengurung dirinya di kamar dan nampak masih ketakutan. Malam harinya, Jay memperhatikan rumah Greg dari jendela rumahnya, menunggu kedatangan makhluk itu. Ia melihat sesosok makhluk berjalan ke rumah Greg. Makhluk itu memecahkan jendela dan Jay mulai menelpon Greg. Greg tidak menjawab teleponnya dan makhluk itu memasuki rumahnya. Jay berlari ke rumah Greg untuk memperingatkannya, tetapi makhluk itu sudah berada di depan kamar Greg yang menggedor pintunya. Makhluk itu menyerupai ibu Greg. Jay melihat makhluk itu menyerang Greg. Jay terlambat. Mengetahui Jay korban berikutnya, ia melarikan diri dari apa yang baru saja terjadi.
Jay lalu berhenti di dekat pantai dan tertidur. Pagi harinya, Jay melihat 3 lelaki di atas kapal. Dia mulai menanggalkan pakaian dan berenang ke arah para lelaki itu. Kembali di rumah, Paul mengunjungi Jay dan menawarkan dirinya menerima kutukan itu kepadanya, tetapi Jay menolak. Paul mengakui bahwa dia menyukai Jay dan bertanya-tanya mengapa dia memilih Greg, bukan dia. Jay mengira Greg akan baik-baik saja karena dia tidak pernah takut. Jay menyesal telah melakukannya. Melihat sekeliling kamarnya, Paul memiliki ide untuk menghentikan makhluk itu. Saat mereka pergi menjauh dari rumah, Jay melihat makhluk itu dengan wujud kakeknya di atap rumah. Makhluk itu ternyata telah membunuh para lelaki yang bersamanya di kapal dan sekarang kembali memburunya. Jay, Paul, Kelly, dan Yara pergi ke kolam renang tertutup untuk bersiap menghadapi makhluk itu. Mereka memasang peralatan listrik di sekitar kolam, sementara Jay masuk ke dalam air menunggunya tiba. Badai petir mulai terlihat di luar gedung. Ketika mereka menunggu, Jay akhirnya melihat makhluk itu. Kelly berteriak dan menanyai Jay seperti apa rupa makhluk itu, tetapi Jay menolak memberitahukannya. Jay ketakutan ingin segera keluar dari kolam. Paul memberitahu Jay untuk tetap di kolam hingga makhluk itu masuk ke dalam air. Alih-alih masuk ke dalam air, makhluk itu mulai melempar peralatan listrik ke arahnya. Jay tetap menuju ke arah makhluk itu yang terus melempar benda-benda di sekitarnya, supaya teman-temannya dapat membuatnya tersungkur ke dalam air. Jay kembali muncul ke permukaan kolam dan melihat makhluk itu dengan wujud menyerupai almarhum ayahnya. Oleh sebab itu, dia tidak ingin memberitahu kakaknya. Paul mengambil pistol dan mengarahkan ke arah tempat yang Jay tunjuk. Karena tidak terlihat, makhluk itu malah didekati Paul. Paul bersiap menembak ke arahnya karena sebuah pengering rambut mengambang di depannya. Bukannya menembak makhluk itu, peluru pistol Paul malah mengenai kaki Yara. Makhluk itu terus melempari Jay dan mengenai lengannya. Kelly mengambil kain selimut dan melemparkannya ke arah makhluk itu. Ketika makhluk itu terselimut kain, Paul menembak makhluk itu tepat di kepalanya sebelum terjatuh ke air. Dengan tergesa-gesa, Jay ingin keluar dari kolam, tetapi makhluk itu malah memegang kakinya dan menarik Jay ke bawah. Paul terus menembak ke dalam air. Ia mengira-ngira di mana makhluk itu berada. Dia akhirnya menembak dan mengenai kepala makhluk itu, dan Jay dapat keluar dari kolam. Kelly membantu Jay keluar dari kolam. Paul ragu apakah makhluk itu masih berada di kolam. Jay memperhatikan ke arah kolam, lalu darah terlihat menyebar dan mengubah warna kolam menjadi merah sepenuhnya. Setelah itu, Paul dan Jay menghabiskan malam bersama. Ketika Jay tertidur, Paul berkeliling dan melihat beberapa pelacur. Sebuah ide terlintas di kepalanya. Ada sebuah cara untuk menghilangkan makhluk itu jika makhluk itu masih hidup. Jay dan Paul kemudian selalu berjalan bersama bergandengan tangan. Mereka menikmati momen kedamaian yang mereka miliki dan berpikir bahwa mereka sudah terbebas dari kejaran makhluk itu. Tapi, tanpa mereka ketahui, makhluk itu sebenarnya masih membuntuti mereka dari belakang di kejauhan. Film pun usai. Terima kasih telah menonton video ini dari awal sampai habis ya. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa klik subscribe, like, dan komen.